Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para asatidah, para kiai, para guru, para orang tua yang saya muliakan, wabil khusus segenap guru-guru kita yang hadir malam hari ini, yang mohon maaf tidak dapat kami absen satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Muttaqin dan para aparat pemerintah, wabil khusus yang sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Cilandak yang baru saja menyampaikan sambutannya, para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah diam-diam neng ya. Nah diam-diam gantian ngomongnya ya. Boleh ngomong tapi jangan bersuara ya. Para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam ini kita dalam rangka acara Haul Akbar. Diam-diam lu. Rasa hebat lagi rapat di situ. Diam-diam. Jangan ngomong. Agak enak bu kalau dia ngomong, saya ada saingan. Enak dah. Diam-diam. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang anak nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima?" Ya Rasul, apakah masih ada cara untuk saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya, tetapi kedua orang tua saya udah pada meninggal dunia? Kata Rasul, banyak cara berbuat baik kepada orang tua yang udah enggak ada. Apapun kerjaan yang baik engkau niatkan pahalanya buat kedua orang tuamu yang sudah meninggal dunia, itu pahalanya sampai. Ya bu, apaan? Kita ngomong je bengong. Dengar Rasulullah ngomong begini, itu bocah langsung buru-buru bikin sumur. Dia bikin sumur di samping Masjid Nabawi. Dia niatkan bikin sumur pahalanya buat kedua orang tuanya. Jadi orang kalau mau masuk masjid ya wudhu pakai air sumur itu, bersuci pakai air sumur yang dia bikin. Ini hadis dikias oleh Imam Asy-Syaikh Ad-Dahlawi. Kata beliau apa? Bikin sumur aja ada pahalanya buat kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, apalagi kita baca zikir, baca surah Yasin, doa yang kita panjatkan malam hari ini, itu lebih nyampe lagi. Ya bu, ini hadis kalau nggak dikias ribet. Besok lama-lama ada yang mati dia bikin sumur samping masjid. Ada yang mati lagi dibikin sumur lagi samping masjid. Lama-lama banyak sumur, orang kagak masuk masjid, nyemplung semua.
Maka inilah perlunya kias. Selain Al-Quran, selain hadis, selain ijma' ulama, sumber hukum kita adalah kias. Apa itu kias? Saya kasih contoh biar danta. Kayak azan. Azan bu, itu sunnah masuk ketika waktu sholat. Ini dikias adzan, bukan hanya waktu masuk sholat aja kita disunahkan adzan. Kapan? Angin kencang, hujan gede, geledek gede, sunnah adzan. Yang kedua apa? Lagi kebakaran kita disunahkan adzan. Terus bayi baru lahir, brol ke alam dunia, sunnah diadzankan kuping kanan, iqomahkan kuping kiri. Nulad siapa? Nulad Nabi. Cuman ngadaninnya jangan kencang-kencang. Mentang-mentang babanya kori, suaranya enak, baru tumben punya anak. Wah, ditompo depan kupingnya. Mana adanya lagu Mekah. Akbar, langsung pada biru mukanya bocah. Bibirnya gemeter lah, kelengar tuh bocah kena sawan. Ngadaninnya jangan kencang-kencang. Ngadaninnya jangan kencang-kencang. Ngadaninnya jangan kencang-kencang. Terus kapan lagi tuh sunnah adzan? Mayit dimasukin ke lubang landak tuh, ke liang lahat, mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah sebelum ditutup sama papan, sunnah diadzankan. Maka ini perlunya kias. Sekarang orang nggak pakai ilmu gituan. Orang sekarang pada sok nyari agama yang instan, yang praktis-praktis aja. Nggak usah katanya orang mati dibacain tahlil nggak nyampe, nggak usah dibacain yasin kata dia, mati aja udah. Ini sekarang orang kebanyakan begitu nih, ngeri kita pak. Nih anak-anak kita, terus generasi kita sekarang lagi dijajah. Nih pendangkalan iman dan akidah kita banyak yang ngacak-ngacak nih. Yang bikin kita males ibadah udah banyak. Godaan luar, godaan dalam, apalagi dalam rumah sendiri banyak godaan. TV saban hari godain anak kita. Apalagi ibu-ibu, mus maghrib emang acaranya seru-seru. Trans TV ada YKS, berebut remote datu anak memak. Mana maghrib ibu-ibu lihat pakai seragam pada joget semua. Pimpin datu nyanyi sama si Soimah. Diajarin joget sama si Cesar. Mana pakai seragam, tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, emane nyawamu. Ya Allah, maghrib pindah lagi Indosiar, Dangdut Academy, The Terong Show. Nyanyi dah tuh, kebetulan malam itu cuacanya terang bulan, ku melihat kiri kanan, hai indahnya pemandangan, sayang tak lama. Apal banget loh. Ya Allah. Nih sekarang Masya Allah, habis tuh film gituan, sinetron dah. Bener bu? Nih sekarang Islam banyak yang lecehin. Judul sinetronnya bagus, cakep itu judulnya. Lihat, judul sama ceritanya ngaur. Bener bu? Ini ngelecehin Islam, judulnya bagus, Maijah pengen ke Mekah. Tapi lihat, Maijahnya jarang kesorot di TV, yang muncul si Ocit mulu. Bener bu? Ocit, Zaki, Koret, Mancung, Jabrik, Munaroh.
Ini judul sama ceritanya udah kagak nyambung. Bener? Ini pelecehan lagi, muncul lagi sinetron. Wow, pesantren dan rock and roll. Cakep judulnya, tapi lihat isinya anak kita diajarin pacaran. Bener, Bu? Bocah sekarang jangan pakai diajarin pacaran, emang udah pada paham semua. Anak-anak ABG cewek kumpul tuh, pada kumpul namanya cabe-cabean. Ini kalau rombongan dia namanya nih terong-terongan. Bencong pada kumpul, terong dicabein. Ya Allah. Bener, Bu? Muncul lagi sinetron sampai sekarang nggak kelar-kelar, namanya sinetron tukang bubur naik haji. Ini baru-baru doang ceritanya bagus, Haji Sulam akhlaknya yang bagus dimunculin di TV, dikatain apapun difitnah terus tapi tetap istiqomah sabar. Lama-lama Haji Sulam kagak nongol-nongol, sampai mati Haji Sulamnya. Yang nongol Haji Muhyiddin mulu, Haji Muhyiddin. Tahu sendiri ya Haji Muhyiddin, ya Allah akhlaknya nggak pernah ada. Tibang baru pulang haji 2 kali aja belagu banget. Hidup jadi RW, kesian banget saudaranya tuh si Mahmud, habis warisan dikuasain. Saya kesian banget sama si Mahmud. Apalagi bininya tuh Haja Maimunah masih hidupnya lemesan lagi kalau ngomongin orang di warung, habis kata-katain semua. Mati dah Haja Maimunah, Haji Muhyiddin galau ditinggal bini. Dideketin janda namanya Riyamah, emang Riyamah kagak demen masih dilancongin aja. Dasar Haji Muhyiddin kagak punya pikiran, padahal kan Riyamah udah dilamar sama tulang togu, masih aja didatengin. Wah. Ya Allah, padahal kan Haji Muhyiddin ada yang demenin, Makno ya Bu. Makno demen banget sama Haji Muhyiddin sebenarnya. Haji Muhyiddinnya aja kagak demen sama Makno. Makno nenek-nenek kebangetan lenje. Untungnya Haji Muhyiddin punya anak si Rumanah. Rumanah cakep itu Bu, akhlaknya bagus, lembut suaranya. Saya juga sebenarnya demen sama Rumanah. Ya, cuman saya keduluan sama si Robi aja ya. Rumanah sama Robi udah nikah, punya anak Habibi kan. Habibi itu waktu masih umur 1 tahun pernah diculik sama pemulung waktu itu, minta tebusan 1 ya. Ya udah apal, ya emang ibu doang yang punya TV, saya juga punya TV. Ini lihat sekarang Masya Allah banyak pelecehan buat kita umat Islam. Nih. Jadi balik lagi nih Rasulullah, seorang anak nanya lagi, ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal dunia, apa yang mesti saya perbuat untuk melakukan takzim, berbuat baik kepada kedua orang tua? Kata Rasul yang pertama, as-salatu alaihima, doain kedua orang tua kita. Bu, doain. Sebab emak bapak kita keramat. Ini orang sekarang pada salah kaprah, ziarah kemana aja nyampe, nyewah bus ngutang-ngutang jalakonin. Giliran ziarah ke kubur emak bapaknya kagak pernah datang-datang, hidup lebaran doang, pengki je bawa, pacul je bawa. Jakore di kuburan nyanya, emang dasar anak geblek, kembang doang jetaroin depan kuburan. Ngomong depan kuburannya, Mbak, biar tahu nih ya besok habis lebaran gue mau hajatan. Doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Tuh emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah. Ya Allah. Nih emak bapak kita. Sebab kenapa? Sehebat apapun seorang anak Bu, anak biar kata hebat banget, pinter banget nih anak. Anak biar kata sekolahnya S1, S2, S3, SGTOK, S-teler aja punya. Anak biar kata titelnya doktor, profesor, SH, MM, MBA, titel brentet. Anak biar kata disebut al-mukarrom banget, disebut kiai, disebut mubalig, ceramah kemana-mana pakai diarak, dicium tangannya sama jamaah bolak-balik, dijemput sama panitia. Pergi haji tiap tahun dia mondar-mandir ke Mekah, umroh saban bulan dia berangkat, sodakoh paling banyak, tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini jangan macam-macam sama emak sama baba, ini macam-macam sama emak. Ya Allah, apalagi emak emang jasanya rada gede, bener Bu. Emak tuh yang lahirin, ibu dah yang lahirin.
Sakitnya luar biasa, sebelum ngelahirin bunting dulu kan. Bener Bu? Buntingan 1 bulan 2 bulan ngidam tuh emak udah keseksa. Wah uwe. Kadang-kadang lagi ngidam yang diminta yang aneh-aneh. Tengah malam pengen banget nyium pala kereta. Tuh emak dapat 4 bulan anak dalam perut udah keluar, tekan aja pengen keluar. Ada yang nyundul-nyundul tuh bocah dalam perut. Mana sundulannya kencang, ada sundulan Charles Puyol, pemain belakang Barcelona yang nomor 5, rambutnya gondrong kayak Barry Prima. Kalau nyerang ke depan dapat umpan dari si Pedro langsung disundul, gol, cakep, palanya kagak peang. Ada yang nendang-nendang dalam perut ya Bu, mana tendangannya kencang kayak tendangan Cristiano Ronaldo, pemain Real Madrid yang nomor punggung 7. Kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Karim Benzema langsung ditendang, gol, cakep kakinya, tendangannya bengkok pisang. Saat-saat 9 bulan ibu tambah keseksa, bener Bu, berat, kemana aja kandungannya dibawa, belum pernah ditaruh. Tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid, tengkurap takut meletos tuh emak. Saat-saat ngelahirin pilihan cuma 2, kalau nggak hidup, saat sakit mules mau ngelahirin perut sakit dicari, aduh Bang, ya Allah Bang, sakit banget Bang. Laki kita nyamperin dikit banget ngomongnya, sabar aja Neng, emang udah bagian lu, segitu doang. Saat ngelahirin anak keluar brol ke alam dunia, lihat situ perjuangannya emak. Emak masih sakit, masih perih, masih berlumur darah. Emak ngomong sambil ngerinti, alhamdulillah anak gua selamat. Bener Bu? Nggak ada ibu-ibu abis ngelahirin marah-marah. Pas anaknya keluar ditunjuk-tunjuk, nih gara-gara lu nih sialan. Enggak. Anak lahir dimandiin, abis dimandiin dibedong, ditimang, dikudang-kudang, disayang-sayang, dicanyiin sama emaknya, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Biar kata bapaknya tukang ojek, tetap anak raja. Nggak mungkin banyak udang-udang anak tukang ojek, kagak. Tetap anak raja, raja ojek. Tuh lihat perjuangan emak, masya Allah. Maka doa buat orang tua nih, hari ini malam ini kita bikinin haul almarhumin wal marhumat, orang tua kita yang udah meninggal dunia. Hari ini kita bacain doa, itu doa sampai almarhum girang dikirimin doa. Maka jangan pernah kita Bu lupa dengan orang tua, apalagi dikatakan dalam kitab Tankihul Qaul, kalau seorang anak sudah nggak mau doain kedua orang tuanya, maka tertutuplah pintu rizkinya. Nih jangan macam-macam Bu. Kadang-kadang kita salah kaprah, pengen berkah, pengen nyari redho, bukan datang sama emak sama bapak, datang ke dukun. Sampai di dukun ditanya, lahir dari apa Bu? Hari Rebo. Waduh, ibu kagak cocok kerja di air. Lahirnya lagi dagang es berhenti. Ini gara-gara dukun sialan. Kadang-kadang salah kaprah, ke keramat anu motong kambing sampai 5, emak masih hidup, boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok, yang berak kapuran, boro-boro kita potongin, sial, diangkalan tuh anak. Ini jangan macem-macem sama emak bapak kita, doain. As-sholatu alaihima, solat itu bimana doa. As-sholatu logotan ad-doa, solat menurut bahasa artinya doa. Ini momennya Isra Mi'raj Ibu, nyambung. Solat artinya doa, berarti orang yang rajin doa, rajin minta. Orang yang rajin minta, insya Allah dikasih. Makanya mintanya pakai cara. Solat aturannya ada, tata caranya. Fikih mengajarkan, wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Solat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti yang rajin sholat, rajin doa, rajin minta. Yang sering minta dikasih oleh Allah. Mintanya pakai cara, caranya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Jangan jauh-jauh Bu, anak kita nih minta nggak ngomong lagi. Tahu-tahu di depan bapaknya begini aja tangannya. Bapaknya bingung, motor apa peda.
Ibu minta beliin cincin, nggak ngomong lagi sama suami, tahu-tahu nyolek depan suami. Lakinya ngeliat bininya begitu meremelik. Lakinya ngomong, ntar malam aja ngapa tuh. Ini kalau minta kagak ngomong. Ini sekarang orang lihat bu, sholat jarang pakai ilmu, masuk masjid, masuk musola, lihat macam-macam sekarang. Ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam, ada saya lihat, Allahu Akbar, ada yang begitu. Ada yang takbirnya keder, Allah, ada. Kalau sedekap ditaruh di atas dada tinggi begini, percis kayak orang ampeg. Sembayang kakinya bekangkang lebar, wah kambing bisa lolos dari belakang. Ya Allah, kan kagak ikutin aturan bu. Lihat perempuan, laki-laki ketika sholat cara berdirinya aja beda. Perempuan kalau sholat kakinya rapat, laki-laki kalau sholat lagi berdiri lebar kakinya maksimal sejengkal, nggak boleh lebih. Kenapa laki-laki kalau sholat kakinya nggak boleh rapat begini? Kesian kegencet. Bener ini bu, cius. Ibu kan kagak ngerasain. Kalau begitu kan kagak enak, gimana gitu rasanya. Gil. Enggak enak. Ini ada aturan. Perempuan sholat kakinya nggak boleh lebar begini, kesian, adem, seriwing. Ini ada aturannya. Makanya perlu kita ngaji biar tahu ilmu bagaimana sedekap yang bagus. Fikih ngajarin wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan di punggung tangan kiri. Naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Kalau ditaruh di bawah pusar, saya curiga. Jangan-jangan sembahyang kagak pakai celana dalam tuh orang. Ini ada aturannya. Sekarang kita mau ngaji, kagak mau ngaji, ikut-ikutan doang kerjaannya dah. Sekarang banyak begitu. Makanya pentingnya kita, anak-anak kita biar supaya paham ilmu agama. Kalau kita ngaji begini kumpul bu, Masya Allah berkah. Nih kita kumpul begini nih, Masya Allah manfaatnya kita ngaji, dosa kita diangkat. Nih dosa kita kalau kelihatan kagak muat ini masjid, bu, dosa kita diangkatin. Yang kedua, kita ngaji kumpul begini pahalanya gede. Ustaz saya nggak bisa apa-apa ini ngaji, datang aja udah, mau bisa kayak kagak kayak ikutin guru kita. Guru bawa kitab kita ngikut bawa kitab, guru buka kita buka, guru tutup kita tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya halaman berapa po? Aku juga bingung. Udah datang aja, mau jiping ngaji kuping silakan, jider ngaji sambil nyender, jiler datang udah. Dicatat pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Kadang-kadang sholat tarawih aja niat jadwal imam. Oh, malam ini tarawih imamnya dia nih. Wah lama. Pindah kita. Bagaimana yang 1000? Kadang-kadang kita ngaji halangannya banyak buat. Malam Jumat mau keluar yasinan, dia gerimis. Bukan orangnya yang keluar, tangannya keluar. Ya gerimis. Bener bu? Ngomong dalam hati, lah gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener. Manjur banget tuh omongan. Giliran malam minggu menonton dangdut, wah dangdutan rame nih seru. No, gerimis juga, iyalah gerimis lagi menonton dangdut, ntar juga penter bener, manjur banget. Ini kita kadang-kadang, ya Allah, nih kalau kita nggak ngaji ribet sekarang bu, Allah karim. Makanya orang ngaji dosanya diangkat, amin. Pahalanya gede, amin. Yang ketiga kita bisa silaturahmi. Nih kita silaturahmi begini, kumpul ketemu sama saudara, teman, tetangga, kumpul bareng sama guru. Makanya orang tua dulu lihat tuh, nih kita flashback, emak bapak kita tuh zaman dulu bu, Masya Allah kenapa umurnya panjang-panjang, silaturahminya rada getol. Makanya orang tua dulu nggak pernah kehilangan obor, mau saudara kenal semua. Yang kedua, kenapa orang dulu umurnya panjang, silaturahminya rajin. Yang kedua, makanan orang tua dulu masih asli, belum campur zat kimia. Orang dulu minum air sawah kagak mati bu, mana bekas tepakan kebo. Airnya bening banget diminum pakai gogolio tuh orang dulu. Makannya masih uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cerorot, akar kelapa, gedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abug, sagon.
Baik-baik makan sagon, kagak boleh ngomong, mau nyembur bisa. Orang dulu. Makanya orang tua dulu tuh. Sekarang nih kita silaturahmi rada kurang. Makanya umur banyak yang pendek. 35, 40 mati udah. Orang dulu mah 190 tahun masih panjang, umurnya masih kuat. Kenapa? Silaturahmi rada kurang. Yang kedua, makanan kita zaman sekarang udah lain. Udah banyak campur zat kimia, maka jangan heran dokter banyak, rumah sakit banyak, penyakit kagak mau ngalah, tambah banyak. Penyakit zaman sekarang rada aneh bu, kencing pahit, udara pendek, urat asem, masih muda bibir pada menyon, tangan keriting, stroke. Bu, orang dulu penyakit yang gak ada yang stroke, paling banter gudik, gidu, tuh orang dulu mah. Iya, kagak pakai berobat, ya cari tikar pandan yang udah kering, dia bikin tabunan. Emang pantatnya gatel, dia garang pantatnya baik. Itu orang dulu. Bener-bener. Sekarang penyakit macam-macam, ada gula, liver, jantung, buah, penyakit stroke. Itu penyakit stroke penyakit berat. Jangankan stroke, segerobak aja berat, apalagi stroke. Penyakit berat itu. Bener-bener ini bu. Allah. Nih kita lewat haulnya sama-sama kita ikutin jejak orang-orang tua kita dulu, bener bu. Nih kita ngaji kumpul di sekarang, kalau kita ngaji insya Allah hidup berkah, amin. Allah kasih panjang umur, amin. Apalagi ngadepin bulan nih, kita masuk udah bulan Rajab penghujung, dikit lagi besok kita masuk bulan Roah. Ini kita ngeroahin, kita kumpul, doain buat orang tua kita yang udah kagak. Saya yakin orang tua kita yang kita doakan, maka manfaat haul banyak. Di antaranya manfaat haul apa? Manfaat buat orang yang bikin haul. Ini manfaatnya apa buat kita? Supaya kita ingat kembali bahwasanya kita pasti nyusul emak bapak kita yang udah pada berangkat duluan. Ini semuanya pasti mati. Emang kagak mati ini? Mati nggak kenal kaya, nggak kenal miskin, nggak kenal tua, nggak kenal muda, nggak kenal tinggi, nggak kenal pendek, nggak kenal gemuk, nggak kenal kurus. Mati. Gemuk mati, kurus mati. Jangan kita ngerasa muda, Ustaz saya masih muda ini jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger, cucunya duluan. Kita kan kagak tahu ya bu. Buktinya yang muda-muda pada berangkat duluan mati. Nika Ardilah masih perawan muda mati sampai sekarang. Poppy Mercury mati sampai sekarang. Sukma Ayu mati, Haji Masaid mati, Ade Namnung, Ricky Jo, almarhum Uje, Habibana, semuanya mati. Emponori belum. Mati aja lo. Bonori belakangan. Ini kita jangan kita ngerasa muda. Kaya mati, miskin mati. Buktinya siapa yang paling kaya? Pak Harto, Pak Bu. Pak Harto duitnya banyak banget, orang paling kaya. Gunung dia punya. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat. Itu dokter 40 kagak sanggup nahan-nahanin Israel. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati, apalagi kita yang cuma dirawatin dukun. Lebih mati lagi. Jangan sok kita, semuanya mati, manfaatnya buat kita yang bikinin haul. Manfaat yang kedua apa? Manfaat yang kedua adalah manfaat buat orang tua kita yang dihaulkan. Buat mereka yang udah pada kagak tuh dapat kiriman doa gembira. Makanya orang dalam kubur seperti orang yang tenggelam di lautan. Orang kalau tenggelam di laut bu, dikasih apaan aja kagak bakal mau. Dikasih motor, mobil, duit 2 karung kagak mau. Yang dia mau apa? Ban mobil yang udah dikompak. Girang banget dia buat berenang di situ. Sama orang dalam kubur begitu, yang dia kirimin apa kagak bakal mau, nggak bakal sampai. Yang dia tungguin adalah doa dari anak, cucu, mantu, keluarga, anak-anak, teman, saudara, sahabat yang lain ngirimin doa. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Berkumpul kita malam hari ini, kita berharap berkumpul pula nanti di bawah naungan bendera Rasulullah SAW.
dan kelak semua kita mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Para ibu, bapak, hadirin jamaah yang berbahagia, ini saja barangkali, nanti masih banyak penceramah dan ada Bang Madid, bintang tamu kita udah nyampe. Ya, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang, tolong bawa kemari. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Ya panitia, barangkali udah siap anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada. Ya kalau kagak bagaimana, ke usahain juga, bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan ya. Dah, mohon maaf, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.